Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Setiawati dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ekonomi industri minggu lalu, yaitu membuat makalah. Dalam makalah saya kali ini, saya mengambil tema yaitu struktur pasar. Langsung saja pada isinya. Struktur pasar secara sederhana merupakan kumpulan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi pasar. Struktur pasar ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jumlah penjual dan pembeli, pangsa pasar, tingkat penguasaan teknologi, elastisitas, permintaan terhadap suatu produk, lokasi, hambatan masuk pasar, tingkat efisiensi, serta beberapa faktor lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang merupakan metode yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif dengan mengambil beberapa informasi dari berbagai jurnal maupun informasi-informasi lain dari internet. Kemudian langsung saja kepada hasil dan pembahasan. Dari analisa ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual tidak terbatas. Kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Teori pasar persaingan sempurna dibuat atas dasar dua asumsi penting yang berkenaan dengan perilaku perusahaan individual dan juga yang berkenaan dengan industri. Ciri-ciri pasar ini adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Perusahaan adalah penerima harga, dan tidak ada penetapan-penetapan dari luar yang bersifat memaksa, baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli berdasarkan Undang-Undang Anti-Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasar monopoli murni adalah pasar dengan pengusaha tunggal, sehingga tidak dimungkinkan terjadi substitusi yang sempurna terhadap komoditas yang ditawarkan oleh si pengusaha monopoli atau monopolis. Ciri pasar monopoli ini sendiri adalah industri yang terjadi dari satu pengusaha, tidak memiliki komoditas pengganti yang mirip, adanya hambatan untuk masuk ke pasar, dan juga promosi atau iklan kurang diperlukan. Yang ketiga, persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda, baik karakteristiknya. Pasar persaingan monopolistik lebih mendekati struktur persaingan sempurna yang dicirikan dengan banyak perusahaan yang berpartisipasi di pasar. Selain itu, cirinya adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang produksinya bersifat berbeda corak. Adanya kemudahan untuk masuk dan keluar pasar.
promosi iklan sangat ditentukan, hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Yang keempat adalah struktur oligopoli. Struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terjadi dari hanya sedikit perusahaan atau produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli murni, dicirikan oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen. Selain itu, ciri struktur oligopoli adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri, produk homogen atau terdiferensi. Ketiga, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan juga ada kalanya sangat tangguh. Keempat, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar, tetapi tidak mudah. Dan yang terakhir adalah kompetensi non-harga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.